Jadi selamat siang ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Bang Reja, Bang Alfon juga. Kalau kita berbicara tentang tentara, berarti berbicara tentang sosok yang memang disiapkan untuk menghadapi segala sesuatu dengan keyakinan dan kepercayaan diri bahwa di depan saya itu adalah bukan kawan saya kalau dia berseberangan. Dalam hal berseberangan kepentingan. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di Waikanan, tentu dalam bahasa yang simpel saya sampaikan adalah tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, tentara itu memang dididik untuk menghadapi segala kemungkinan dengan penuh keyakinan. Tetapi dalam hal ini, yang kalau kita lihat yang digadang-gadang dalam hal ini adalah dua orang anggota Subramil. Mereka bukan lagi seorang anggota TNI yang ditempatkan di pasukan tertentu. Tetapi jangan lupa bahwa sifat dasar mereka sama saja. Jadi walaupun tidak lagi ada di unit yang ditempatkan mereka di mana berada, tetapi mindsetnya sama saja. Yaitu menghadapi segala sesuatu dengan penuh keyakinan, dan yang berseberangan dengan dia itu adalah lawan dia. Saya tidak paham, kenapa yang berseberangan harus diposisikan sebagai lawan? Kenapa, kalaupun disebut sebagai lawan, kenapa tidak diajak diskusi dulu, debat dulu, tawar-menawar dulu, mencari titik kompromi? Kenapa sekali lagi harus sampai meletuskan peluru? Nah, ini yang tadi saya bilang, bahasa simpelnya tidak ada asap kalau tidak ada api. Kan begitu. Jadi begini, Bang Reja ya, tentara pada prinsipnya kalau melakukan hal-hal di luar yang semestinya harus dia lakukan, katakanlah kan sekarang ramai berita itu ya, bahwa tentara ini ada yang bilang itu adalah pemilik sabung judi ayam. Ya. Ada lagi yang bilang bahwa dia hanya backing, kan begitu ya. Nah, jadi kalau tentara melakukan hal-hal itu di luar yang semestinya dia lakukan, itu sebenarnya tentara malu-malu, Bang. Percaya sama saya. Apa yang disebut malu-malu? Mereka tidak mau terekspos apa yang sebetulnya mereka lakukan. Apalagi yang berhubungan dengan judi. Mesti dengan rasa malu-malu itulah mereka akan melakukan koordinasi. Oke, saya mundur dulu ya. Masih pada fokus momen penembakan itu berlangsung. Ya. Jadi dua orang, kita sebutnya tentara atau oknum tentara ini? Oknum tentara. Dua orang oknum tentara ini, ketika meletuskan senjata, tahu persis bahwa polisi di depan mereka adalah lawan. Ya, jadi polisi pun disikapi sebagai lawan. Katakanlah begitu. Dan ketika polisi disikapi sebagai lawan, tidak ada pilihan kecuali ditembak. Katakanlah begitu. Karena yang tadi saya bilang, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, makanya saya urut. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tentara melakukan hal-hal yang di luar semestinya, itu sebetulnya tentara malu-malu. Karena dengan rasa malu itulah, pasti akan mereka lakukan koordinasi dengan semua pihak. Kalau diposisikan sebagai lawan, kira-kira apa ini sebetulnya yang dilakukan oleh polisi-polisi itu, sehingga disikapi sebagai orang yang berseberangan yang harus dihabisi nyawanya? Baik, jadi ini analisa saya. Karena koordinasi yang dia lakukan dengan pihak, katakanlah orang yang atau pihak yang berlawanan dengan dia, tidak tercapai kata sepakat, kan begitu ya. Maka terjadilah konflik yang sekarang ramai diberitakan di media massa. Ya kan? Apa itu? Ada 3 korban polisi. Ada 2 oknum tentara yang dinyatakan sebagai pelaku. Entah itu dia backing, entah dia pemilik sabung ayam. Yang jelas menurut saya, tidak ada titik koordinasi, titik temu, titik kompromi antara kedua pihak ini. Pecah kongsi begitu? Pecah kongsi. Sehingga mereka berpikir, ini lawan saya kalau begini caranya. Kalau disebut pecah kongsi, berarti benar persepsi sebagian kalangan bahwa sesungguhnya antara oknum tentara 2 orang ini dengan 3 orang personil polisi sesungguhnya sedang melakukan bisnis yang sama. Analisa saya seperti itu. Karena yang tadi saya sampaikan, tentara melakukan kegiatan, katakanlah saya bilang ilegal. Kalau berhubungan dengan judi ilegal dong. Ya, karena tentara dilarang itu. Siapapun tentara dilarang. Polisi juga dilarang. Polisi juga sama dilarang. Semua orang dilarang. Semua orang dilarang. Dalam KUHP kan ada kan? Ada dalam undang-undangnya. Kita tidak bicara konsorsium 303 ya. Jadi katakanlah
karena memang si pihak, katakanlah si oknum tentara ini merasa bahwa apa yang dia ingin sepakati tiba-tiba tidak tercapai kata sepakat, kemudian di satu sisi menunjukkan sikap bahwa kalau begini caranya, ini bisnis Anda bisa saya ganggu, bahkan bisa saya tutup. Mungkin seperti itulah, ini analisa saya ya. Maka mereka pecah kongsi. Begitu pecah kongsi, tentara anggap ini polisi lawan saya kalau begitu. Kan itu, ya kan? Saya bisa paham ada situasi pecah kongsi yang barangkali bikin orang kecewa, orang marah gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi tetap dari kacamata sipil, dari kacamata al-fakir, dari kacamata pelanduk seperti saya ini, saya tetap belum bisa memahami kenapa kekecewaankah itu, kemarahankah itu harus ditunjukkan, ditumpahkan dengan peluru. Sampai belasan peluru loh kan. Ya. Kenapa harus pakai peluru? Misalnya ini, sekian banyak kasus-kasus bentrok, maaf ini, antara teman-teman di TNI dengan teman-teman di Polri, main pukul, main tendang, main fisik. Kenapa dalam peristiwa yang satu ini harus sampai peluru? Belasan, itu yang menurut saya Kang, tetap belum terjawab. Baik, jadi gini Bang Reza, percaya tidak kalau saya bilang begini, di dua pihak ini, mereka punya katakanlah intelijen masing-masing. Ya, di satu sisi polisi mesti punya intelijen yang menyatakan kepada timnya, katakan begitu, pada pihaknya, bahwa sabung ayam ini, judi sabung ayam ini, entah dia pemiliknya tentara atau mungkin dia backing-nya tentara. Kalau polisi sudah berbicara atau polisi sudah berasumsi bahwa ini dia backing-nya tentara, mesti polisi juga harus mengambil sikap yang tegas dong. Ya, tidak mungkin dia datang untuk... Maaf ini, saya tidak berpikir Kang Mukhtar dalam posisi untuk menjelaskan tentang psikologinya polisi. Karena ya, enggak, ini nanti ada sambungannya ke sana. Ya, oke, lanjut. Ya, jadi polisi harus mengambil sikap yang tegas untuk mengamankan itu sabung ayam. Ya, terbukti bahwa ada informasi 17 orang polisi datang. Sementara di pihak oknum tentara kan hanya 2 orang. Nah, si tentara pun mesti tahu bahwa ini akan ada penggerbegan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, jumlahnya sekian, dan membawa senjata ini. Tahu dari mana? Ya, yang tadi saya bilang, pasti dua pihak ini kan punya intelijen. Berarti sekarang, orang oknum TNI itu pun punya intelijen? Punya intelijen. Mata-mata lah katakanlah begitu. Ya kan? Yang dipasang oleh si oknum ini untuk menyampaikan nanti informasinya seperti apa yang akan yang keluar dari pihak kepolisian. Polisi pun sama dengan demikian kan itu. Karena sekarang gini, logikanya gini Bang. Kalau si tentara ini tahu bahwa yang menggerebek mereka itu hanya katakanlah aparat kecamatan, bahkan hansip sekalipun, kira-kira masuk akal nggak kalau tentara mengeluarkan senjata? Kalau diposisikan sebagai lawan masuk akal. Saya mengikuti logika kamu. Betul. Tapi kan dilihat juga Bang, maksudnya begini. Lawan ini lawan yang bersenjata atau tidak. Tentara juga yang tadi saya bilang, tentara memposisikan orang yang berseberangan dengan dia sebagai lawan. Tapi tentara juga harus memperhitungkan lawan ini harus dihadapi dengan katakanlah ya, dengan senjata atau tidak. Doktrin tentara itu begini Bang, doktrin tentara ya, pasukan tempur tuh. Kalau kekuatan musuh 1-2 orang, maka dihadapi 1 regu. 1-2 orang musuh dihadapi 1 regu. 1 regu, 1-2 orang atau 5 orang dihadapi 1 regu. 1 regu itu berapa orang? 10 orang. 10 orang. Ya, ini saya bukan mau buka tentang struktural TNI ya, tapi ini kan pengetahuan saja. Kalau musuh itu 1 regu, maka dihadapi 1 peleton. Kalau musuh itu 17 orang, berarti lebih dari 1 regu. Dihadapi 1 peleton. Kalau musuh itu 1 kompi, 1 batalion yang menghadapi. Artinya doktrin tentara itu apapun ceritanya, momentum itu harus TNI pegang. Ringkasnya begini Kang Mukhtar ya, tolong saya dikoreksi. Ya. Berarti di kepala 2 orang oknum tentara itu, situasi pada hari tersebut, jam tersebut, di situ, ini situasinya adalah situasi tempur. Menurut tentara begitu. Yang harus disikapi dengan mindset tempur pula. Ya. Bayangkan kalau si tentara berpikir polisi datang 17 orang semuanya bersenjatakan laras panjang, katakan begitu. Terus apa yang harus kami lakukan? Dan situasi tempur itu Kang Mukhtar sinyalir diakibatkan karena adanya pecah kongsi bisnis mereka terkait sabung ayam itu. Betul. Pak Alfons
memandang kedatangan 17 orang anggota kepolisian, kabarnya dari Polsek Negara Batin, ke lokasi Sabung Ayam itu, mereka membawa misi penegakan hukum atau misi di luar penegakan hukum? Menurut saya, dan pengerahan anggota serupa itu misi penegakan hukum. Karena di luar penegakan hukum mungkin bukan banyak orang. 1 orang atau 2 orang. Pendekatan-pendekatan dengan harapan-harapan tertentu. Tapi kalau rame-rame begini kan tidak ada pendekatan tertentu. Penegakan hukum. Apa orientasinya. Bapak pernah di Sabara kan Pak ya? Pernah di Sabara. Bapak Brimob kan? Brimob. Ketika belasan orang anggota kepolisian datang ke TKP, lokasi Sabung Ayam, dan Sabung Ayam kita sepakati sebagai judi, dan judi adalah pidana. Berarti, saya ubah kalimatnya. Belasan orang anggota kepolisian dari Polsek Negara Batin datang ke lokasi peristiwa pidana, mereka bawa senjata apa? Kalau sampai belasan orang bawa senjata panjang. Senjata panjang? Senjata panjang. Karena pasti itu sudah bukan yang reserse lagi. Dia udah berseragam. Semua orang itu? Itu sudah ketentuan. Jadi kalau seperti saya pernah jadi Kapolsek. Ya. Di Polsek itu kami punya peta karakteristik kerawanan daerah namanya. Jadi di peta itu terbagi atas 3 kategori. Ada kategori police hazard, di mana apabila tidak ada tindakan kepolisian, maka mungkin akan terjadi gangguan keamanan ketertiban. Oke. Strata kedua itu faktor korelatif kriminogen. Makin berat? Sama. Faktor korelatif kriminogen, kondisi-kondisi wilayah di mana ada kemungkinan misalnya ada potensi sosial, konflik potensi sosial, budaya, agama yang bisa menimbulkan kerawanan. Ya. Pada puncaknya itu ada ancaman faktual. Ada daerah di mana sering terjadi peristiwa pidana di sana. Misalnya, contoh, saya di wilayah Menteng, kami bagikan wilayah-wilayah terus. Kalau satu polsek itu terdiri dari kelurahan-kelurahan. Di tiap kelurahan tuh di mana ada toko masyarakat, di mana ada tempat orang sering berkumpul, di mana tempat ada kejadian, itu kami petakan. Kenapa dipetakan? Untuk menentukan berapa perkuatan yang akan diturunkan atau mengantisipasi wilayah. Contoh, seperti di Menteng itu ada Sunda Kelapa Masjid, ada Gereja Paulus. Apabila pada hari yang bersamaan di Sunda Kelapa itu ada kegiatan, di Paulus ada kegiatan, kemungkinan kerawanan lalu lintas di sana. Maka perlu patroli untuk mendeteksi kemungkinan pengaturan lalu lintas. Saya senang Pak Alfons bicara tentang wilayah. Saya mau memperlihatkan peta ini, Pak. Ini peta yang kami dapat, tim Badilog dapatkan dengan mencoba menelusuri via Google Map. Unik bahwa tanpa kami duga, ternyata Google Map sudah tahu persis apa yang kami cari, yaitu Kampung Judi Sabung Ayam. Siapa yang memasukkan saya tidak tahu. Jangan-jangan Kampung Judi Sabung Ayam ini sudah lama ada di Google Map, karena sekian banyak orang ingin menuju lokasi, petanya susah, rutenya berat, lalu muncullah Sherlock gitu, Pak. Jarak dari Polsek Negara Batin ke lokasi yang menurut Google Map disebut sebagai lokasi judi Sabung Ayam itu 23 menit dengan kendaraan bermotor. Kita sekarang bayangkan, belasan orang dari kantor Polsek ini Polsek terdekat nih Pak ya. Belasan orang bersenjata lengkap, tadi Pak Alfons katakan begitu, belasan orang anggota polisi bersenjata lengkap melakukan perjalanan selama 23 menit ke lokasi Sabung Ayam. Itu artinya kalau kita masuk ke psikologinya Kapolsek sudah menganggap ini sebagai ancaman faktual. Betul tidak? Karena 303 ini pelanggaran pidana. Maka itu kategorinya ancaman faktual. Kalau sudah bisa disebut sebagai ancaman faktual, berarti benar ya, ada kerja-kerja intelijen yang mendahului sebelum mereka masuk ke lokasi Sabung Ayam. Betul. Untuk mengidentifikasi wilayah itu kan, makanya di Polsek itu ada fungsi intel, fungsi reserse, fungsi bimas, dan fungsi sabara. Sebelum terjun ke lokasi Sabung Ayam, informasi apa saja yang dikumpulkan oleh intel dari kepolisian ini? Intel Polri sudah punya data. Ini siapa-siapa yang jadi... Siapa-siapa? Pelaku atau pemain di sana. Termasuk adanya 2 oknum TNI. Siapa-siapa yang misalnya jadi penghambat ataupun kendala ataupun mungkin decking dan sebagainya. Peta dasar atau data dasar itu pasti ada. Pasti ada. Termasuk keberadaan kemungkinan senjata atau barang-barang berbahaya di lokasi, itu masuk tidak dalam monitornya orang-orang intel polisi? Menurut saya kali ini senjata panjang tidak terpantau oleh di Polsek. Kok tidak terpantau? Di Koramil itu jarang-jarang ada orang Koramil pakai senjata panjang. Apalagi kalau kita dengar ada tembakan beruntun, ini senjata otomatis. Oke, kita simpan dulu tentang masalah senjata. Sekarang saya mau cek dulu pemikiran saya ini benar atau tidak. Tadi Pak Alfons mengatakan bahwa patut kiranya kita berasumsi belasan orang dari Polsek datang ke lokasi Sabung Ayam dengan satu misi, yaitu misi penegakan hukum.
didahului kerja-kerja intel. Betul. Kalau Polsek datang dengan misi penegakan hukum dan tahu bahwa di situ ada 2 oknum personil TNI, pertanyaan saya, kenapa Polsek tidak melibatkan POM TNI? Nah, ini persoalan lapangan, koordinasi. Karena pada strata Polsek, Ya. ini di POM itu biasanya di Polres. Ya, oke. Nah, Polsek menurut saya, kalau saya jadi Kapolsek, saya menginformasikan kepada Polres. Oh, jelas dong. Ada kemungkinan begini-begini. Itu keharusan atau inisiatif saja untuk menghubungi pihak. Di polisi itu dikenal dengan ada diskresi Oke. atau sebuah kebijakan dalam bertindak kan. Oke. Analisa, kalau ada decking dan sebagainya, saya sebaiknya melapor. Supaya menghindari benturan-benturan yang tidak perlu terjadi. Tidak ada peraturan tertulis di Polri yang mengharuskan bahwa misi penegakan hukum, di mana target adalah personil TNI, harus melibatkan POM? Tidak ada peraturan tertulis begitu? Itu ada. Kalau ada angkatan lain dan sebagainya, karena ini kan ada kemungkinan potensi konflik. Oke. Sebaiknya melibatkan. Sebaiknya. Sebentar, sekali lagi. Sebaiknya atau harus melibatkan Sebaiknya, TNI? nah, setiap Kapolsek, menjadi Kapolsek itu kan mengikuti berbagai pelatihan. Ya. Nah, itu diskresi-diskresi komandan itu Semestinya sudah dilatih. Semestinya sudah ada di kepala. diatur. Lantas apa yang bisa Pak Alfons kira-kira jelaskan? Kapolsek ternyata tidak melibatkan POM TNI. Menurut saya Kapolri tidak menduga, Kapolres? Kapolsek tidak menduga bahwa akan terjadi benturan sedemikian hebat. Ada perlawanan dengan bersenjata. Makanya dia bawa anggota banyak dengan maksud deterrent effect ya. Kalau bawa orang banyak kan maka yang di sana juga pikir-pikir jangan lawan. Pemikiran dia bisa terjadi begitu. Belasan anggota yang dibawa Polsek itu membawa senjata laras panjang atau senjata pendek? Kalau reserse biasanya senjata pendek, Senjata laras pendek. Kalau Sabara biasa senjata laras panjang. Ini yang datang? Nah, ini kami kurang tahu. Yang Belum datang tahu. nih dari Sabara atau reserse. Anggaplah gabungan ya misalnya ya. Misalnya. Berarti ada yang bawa senjata pendek, Ada yang ada yang bawa bersenjata panjang. senjata panjang. Pertanyaan saya, di dalam senjata itu penuh peluru, Pak? Biasanya peluru penuh, tetapi dalam hal melakukan penembakan itu ada ketentuan. Baik. Peluru penuh itu semuanya tajam atau ada peluru kosong, ada peluru tumpul atau enggak. bagaimana? Peluru hanya ada tajam, peluru karet. Nah, itu isinya apa kira-kira? Kalau peluru tajam itu di kesatuan itu peluru tajam. Sedangkan peluru karet menghadapi massa demonstran dan sebagainya ada protap. Kalau Pak Alfons sebagai Kapolsek mengetahui di sana ada lokasi sabung ayam dan diketahui ada personil TNI, oknum personil TNI, lalu Pak Alfons memerintahkan anggota Pak Alfons untuk datang ke lokasi dengan membawa senjata berisi peluru lengkap, Pak Alfons akan minta mereka bawa peluru tajam atau tidak? Saya akan sangat hati-hati untuk memerintahkan mereka datang untuk bawa senjata dan sebagainya. Dan kalau saya tahu bahwa itu ada anggota militer dan sebagainya, saya akan lapor kepada Kapolres. Atau kalau seperti zaman di Menteng misalnya, dan Koramil itu koordinasi sangat gampang. Karena kebetulan Semestinya gampang. Karena kebetulan itu ring 1 Cendana. Jadi konsep pengamanan kami atau konsep wilayah itu kerjasama. Bicara Koramil, Pak, kami juga mencoba menelusuri posisi atau lokasi Koramil. Ya. Jadi begini, kalau Bapak lihat ya, ini hasil penelusuran kami via Google Map. Lingkaran ini adalah lokasi yang disebut-sebut sebagai lokasi sabung ayam. TKP-nya di sini. Dari yang semula TKP sabung ayam dalam kurung judi, sekarang juga menjadi lokasi penembakan. Ya. A adalah Polsek terdekat. Polsek Negara Batin. Jarak tempuh sekitar 23 menit dari Polsek ke lokasi judi. Koramil terdekat adalah B. Koramil 42701. Pasti lebih dari 23 menit. Menjauh lagi ada Koramil 42707. Pasti di atas 27 menit. Pertanyaan saya, Pak, dengan gambaran lokasi seperti ini, sulit tidak bagi Polsek untuk berkomunikasi dengan Koramil? Menurut kami tidak ada kesulitan. Apabila Polsek hal-hal melapor kepada Polres, ada indikasi begini. Nah, biasanya Polres dan Kodim juga. Nah, kebetulan kalau zaman kami sebagai Kapolsek itu, ini rata-rata Dandim juga dari Akabri. Dan Ramil, kalaupun bukan seperti zaman saya, itu dan Ramil dari Secapa. Tapi dengan Dandim itu, abang adik, kita saling ngomong, ada begini, abang Bang. Adik, ya? Ada begini, Bang, ada begini. Begini, dia panggil, kita dulu ngobrol. Nah, jadi konsep-konsep lapangan di mana konsep integrasi dulunya itu sangat bermanfaat pada saat kami di lapangan. Tahapannya Kapolsek harus melapor dulu ke Kapolresnya, atau bisa langsung berkoordinasi dengan Koramil? Bisa saja berkoordinasi dengan Koramil untuk cari solusi. Kecuali Kapolsek pikir ini Koramilnya juga ada sesuatu di sana. Jadi Kapolsek tidak mau bocor rencana kegiatan dia.
Tapi sangat tergantung dari hubungan-hubungan antar personel di situ. Karena biasa kan Kapolsek Koramil ini kan mitra di dalam kecamatan itu kan. Lantas bahwa faktanya dari pihak Polsek tidak mengikutsertakan POM TNI dalam, sebutlah, untuk detik ini kita gunakan kata penggerbekan gitu ya, penggerbekan Sabung Ayam, apa yang bisa Pak Alfons tafsirkan? Menurut saya Kapolri dalam hal ini di dalam membaca kemungkinan itu, kemampuan prediksi tentang kemungkinan hambatan atau kemungkinan adanya kendala di dalam dia menegakkan hukum di sana, kemampuan membacanya agak terbatas. Berarti ada persoalan di Intel juga dong? Kan tadi Bapak katakan besar kemungkinan didahului oleh kerja Intel. Data wilayah itu Intel yang punya. Yang kasih kepada Kapolsek. Nah, sedang memang lapis kemampuan tingkat Polsek, apalagi ini Polsek-Polsek di luar jauh dari kota-kota maju ya. Jadi, boleh tidak saya berspekulasi gini? Tolong saya dikoreksi Pak ya kalau keliru. Dari pihak Polsek tidak menginformasikan, tidak berkoordinasi dengan POM TNI karena Polsek datang ke lokasi tidak dengan misi penegakan hukum. Tidak bisa kita pastikan serupa itu. Betul. Polsek tapi berlebihankah spekulasi saya ini? Bisa jadi berlebihan karena menurut saya Polsek menganggap ini biasa-biasa saja. Karena mungkin saja Sabung Ayam ini sebenarnya kalau gangguan keamanan ketertiban ini gangguan-gangguan yang tidak terlalu pada tataran gangguan high frekuensi ya. Tetapi mungkin jadi perhatian karena mungkin di situ ada kelompok agama dan sebagainya yang memang tidak setuju dengan perjudian atau model Sabung Ayam ini misalnya terjadi kan. Masyarakat punya keluhan-keluhan atau komplain. Anda kita berasumsi bahwa dari pihak Polsek datang ke lokasi Sabung Ayam dengan perkiraan bahaya tidak terlalu ekstrim lah ya, mudah-mudahan bisa terkendali. Lantas perkiraan apa yang membuat situasi ternyata berubah drastis menjadi sedemikian fatal? Ya karena Kapolsek dan Polsek tidak menduga bahwa dari anggota sub Ramil itu akan gunakan senjata laras panjang yang kalau lihat jumlah anak peluru yang tersebar itu ini senjata yang bukan single sekali tembak, tapi sekali tarik beberapa peluru terlepas. Tidak menduga. Menurut kamu, itu tipe senjata yang ada di tangan dua oknum TNI itu seperti apa karakteristiknya? Oke, saya disclaimer dulu ya. Tadi yang saya sampaikan itu adalah pandangan saya secara umum. Kang Muhtar tidak mewakili TNI. Ya, jelas. Artinya begini, kalau TNI menganggap bahwa lawan yang berseberangan itu layak dihadapi dengan senjata, maka dia gunakan senjata. Kalau lawan yang berseberangan tidak layak menggunakan senjata atau tidak layak dihadapi dengan senjata, maka dia tidak akan menggunakan senjata. Dalam kasus ini dianggap layak untuk dihadapi dengan senjata. Karena 17 orang polisi dengan laras panjang. Dan kita pun mohon izin Bang, dan kita pun kan belum tahu pasti senjata yang dipakai nembak oleh si anggota atau oknum TNI ini apakah betul senjata mereka atau bagaimana? Karena begini, keterangan Kapolda Lampung Pak Irjen Helmi itu menyebutkan bahwa ada sekitar 13 selongsong peluru di lokasi yang dirinci menjadi 8 butir kaliber 5,56, 3 butir kaliber 7,62, 3 butir kaliber 9. Saya rinci. 8 butir kaliber 5,56 itu untuk senjata 5,56 ya. Itu kaliber peluru untuk senjata SS1 atau enggak M16. Nah, sekarang pertanyaannya, di Koramil ada nggak senjata SS1? Jawabannya? Saya pikir di Koramil tidak ada senjata SS1. Yang ada kemungkinan besar adalah M16. Ya, karena SS1. Saya catat. Berarti kemungkinan itu datang dari senjata M16. Kemungkinan. Lanjut. Karena SS1 masih tetap berada di pasukan tempur. Kenapa saya catat? Karena menurut Kang Muhtar M16 memang mungkin ada di menurut kaliber yang disampaikan oleh Irjen Helmi. Ya, Kapolda Lampung. Kita beralih ke 3 butir kaliber 7,62. Setahu saya, sekian puluh tahun saya jadi tentara, 7,62 itu kaliber yang cocok dengan pertama senjata AK-47. AK-47 ya. Yang kedua senjata SP dulu itu. Dua-duanya ada di Koramil. Tunggu. SP itu senjata yang dari mulai popor sampai ujungnya itulah. Itu kayu. SP namanya, panjang senjatanya. Kayu. Ya, dari mulai kayak senapan angin lah gitu ya. Modelnya kayak senapan angin. Tapi kalibernya 7,62. Itu SP. Itu waktu saya pendidikan militer menggunakan senjata itu. Atau enggak AK-47. Nah, pertanyaannya, setahu saya tentara tidak pernah lagi menggunakan senjata SP.
Karena sudah ada M16 di wilayah dan SS1 di pasukan tempur. Saya stop dulu. Tidak pernah lagi menggunakan senjata apa? SP. Berarti kira-kira senjata SP yang dimiliki oleh TNI dikemanakan? Ya mungkin digudangkan atau bagaimana, kan itu urusannya Mabes TNI. Diperjualbelikan secara ilegal? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke. Karena semua senjata kan diawasi. Karena pasti bilang diawasi, ada nomornya. Muhtar Effendi, pemegang senjata nomor sekian, ada tertera. Dicuri? Itu ya intinya gini. Senjata SP itu sudah tidak ada lagi. Secara resmi tidak lagi dipakai oleh TNI. Tapi kalibernya masih ada 7,62. Untuk apa? AK-47. Pertanyaannya, TNI tidak pernah menggunakan AK-47, apalagi di Koramil. Apalagi di Koramil, saya bilang ya. Secara spesifik, di Koramil itu tidak ada AK-47. Nah, nggak tahu sekarang Bang Alpo nih. Yang ketiga. AK-47 itu kan digunakan oleh Sebentar, nanti saya akan ke sana. Ini dulu, pertanggungjawabkan dulu, karena ada tiga tipe peluru kan ya? 3 butir kaliber 9. Ya. Kalau kaliber 9, setahu saya itu adalah peluru untuk pistol FN. Pistol FN itu. Ya kalau saya rinci lagi, Bang Reja, yang 5,56 itu jarak 5,56 kalibernya dengan 7,62 hampir sama ya. Jarak itu 1.500 meteran, tapi jarak efektif atau mematikan itu 450 meteran. Kang Mohtar, saya sudah menyimak data yang Kang Mohtar sajikan, tapi saya tetap belum bisa menangkap sebetulnya apa yang Kang Mohtar katakan dengan mengidentifikasi satu jenis peluru, jenis senjata itu. Nah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, yang disebutkan bahwa ada 13 butir peluru, itu peluru dari siapa saja, kan begitu. Selongsong ya. Karena yang diketahuinya kan selongsong. Kalau proyektilnya kan tidak tahu lah, tembakin kemana, nggak mungkin kita bisa nyari proyektil. Kan itu ya, kecuali kalau bersarang di dalam tubuh gitu ya, mungkin proyektil bisa dibaca. Berdasarkan keterangan dari Kapolda Lampung, Pak Irjen Helmi, ada 13 selongsong peluru yang disinyalir 8 butir itu adalah 5,56 kalibernya, 3 butir 7,62 kalibernya, 3 butir lagi 9 mm kalibernya. Nah pertanyaan itu selongsong peluru dari senjata siapa? Saya mau tanya ke Pak Alfon. Pak, dengan sebatas mengacu pada data yang disampaikan oleh Kang Mohtar tadi itu, ada tidak itu senjata polisi? Kalau tadi dikatakan bahwa ada kaliber yang dipakai AK-47, AK-47 itu juga dipakai oleh satuan-satuan polisi dulunya. Brimob. Sekarang tidak lagi. Brimob sekarang juga tidak pakai lagi. Sudah tidak pakai. Sama pertanyaan saya, berarti karena dulu pakai AK-47 sekarang tidak, senjata itu di mana? Di kemana kan? Di gudang. Bukan dihancurkan. Bukan di gudang, karena senjata laras panjang itu seperti tadi kata Pak Mohtar, itu tercatat nomornya dan itu kan dipakai pasukan kan. Jadi begitu sudah dipakai diganti oleh M16 ataupun Steyr taruh oleh polisi, itu dikembalikan. Oke, itu AK-47. Selain itu, tipe-tipe yang lain ada tidak yang dipakai oleh polisi hari ini? Kalau polisi, kalau senjata pendeknya dia pakai Colt. Jadi dia kalau nembak itu tidak, selongsongnya tidak jatuh, tersimpan di sana. Tersimpan di situ. Kalau dia pakai yang kemarin dipakai penembakan di tempat Sambo itu 6 hour, itu yang dia otomatis keluar selongsongnya jalan pendek. Sedangkan Sabara sendiri tidak menggunakan M16. Alhasil Kang Mohtar, berapa peluru tadi? Yang 13 berdasarkan keterangan Pak Lampung ya? 13 peluru. 13 selongsong peluru. 13 selongsong peluru itu per detik ini paling tidak belum bisa kita simpulkan bahwa seluruhnya datang dari pihak oknum TNI. Betul. Karena kalau melihat jenis senjata atau jenis selongsong ya, kalau melihat jenis selongsongnya itu sangat tidak memungkinkan, menurut saya sangat tidak memungkinkan oknum anggota TNI itu memegang ini senjata. Pertama, 5,56 itu untuk SS1 atau FNC ya, atau M16. Ya. Itu tidak memungkinkan. Karena walau bagaimanapun juga, senjata keluar dari gudang itu harus tercatat. Nomornya berapa, dan itu pemegang siapa. Selain tentara, seberapa mudah saya, sipil, bisa mendapatkan senjata itu? Nah, tadi saya bicara tentang jenis senjata. Sekarang saya sampaikan status senjata. Status senjata. Oke ya. Apakah senjata yang dimaksud ini adalah senjata organik? Atau senjata ilegal, atau bahkan senjata rakitan, itu yang kita tidak tahu. Organik, ilegal, atau rakitan? Nah, betul. Kalau organik jelas, senjata mau kemana dia lari, mau kemana dia dibawa itu tercatat. Milik institusi. Milik institusi dan nomornya tercatat.
pemegang si A nomornya sekian, pemegang si B nomor sekian, itu tercatat. Kalau ilegal, kalau senjata ilegal, entah dari mana itu? entah dari mana. Apakah di Indonesia ada peredaran senjata ilegal? Banyak. Banyak. Saya di Aceh, Bang. Saya di Aceh waktu tahun 2001-2002. 2004-2005, 2 tahun saya di Aceh. Itu senjata yang mereka gunakan, itu adalah AK-47. Dari mana mereka dapat? Tahu di Indonesia nggak menggunakan kok. Selundupan. Bisa jadi selundupan, bisa jadi mereka beli ilegal, kan begitu? Itulah yang disebut senjata ilegal. Cerita Kang Muhtar ini bagi saya justru merupakan kabar yang menambah bobot kengerian peristiwa kanan. Kita mengawali diskusi ini dengan 2 subjudul. Judi dan penembakan. Maaf katalah, pembunuhan kan jadi Pak ya. Kalau bahasa pidana kan pembunuhan Pak ya. Tapi dari cerita Kang Muhtar, tambah satu isu lagi. Yaitu peredaran senjata ilegal. Ngeri loh ini. Serius ngeri. Sangat ngeri. Iya. Satu lagi yang belum saya sampaikan. Yaitu? FN. Yang 9 mm. Ya. Setahu saya di Koramil, ya, yang boleh pegang FN itu hanya komandannya saja, ya Bang ya? Yep. Anggota tidak diperkenankan memegang FN. Anggota apa ini? Ya anggota TNI lah. Oke. Bahkan di pasukan tempur pun, mohon maaf, di pasukan tempur pun, yang boleh memegang FN itu, seingat saya, pertama adalah komandan satuan. Yang kedua adalah komandan-komandan bawahan. Danki, Danton. Apakah Muhtar ingin mengatakan ada komandan di lokasi itu? Enggak, saya tidak mengatakan begitu. Maksud saya, apa mungkin 2 oknum TNI ini memegang senjata FN? Itu maksudnya. Oh begitu gitu loh. maksudnya. Apa mungkin 2 oknum TNI ini memegang senjata FN? Bukan berarti ada komandan di lokasi Sabung Ayam dan melakukan penembakan, bukan begitu? Sementara anggota tidak diberikan kewenangan memegang FN. Oke. Itu. Pak Alfons, ketika ada 2 oknum TNI meletuskan senjata, itu senjata otomatis ya? Sekali tarik pelatuk, beberapa peluru keluar langsung, atau 5,56 dengan 7,62, betul. Otomatis? Otomatis. Sekali tarik pelatuk, keluar berapa peluru Ya, itu kan ada pengaturannya, Bang. Ada 22, ada 33. Jadi kalau ada 33 ada otomatis. Jadi kalau dimasukin ke angka 3, katakan begitu, dia sekali tarik pelatuk 3 peluru keluar. Duduk. Kan itu ya. Duduk 3 peluru. Tapi kalau otomatis, begitu sekali tarik trigger itu, pelatuk, semua keluar. Gitu. Atau satu-satu juga bisa. Dengan karakteristik senjata macam itu, dengan 2 oknum tentara yang mindsetnya adalah lawan seperti itu, apa reaksi belasan orang dari Polsek? Jadi mungkin kita lihat TKP. Ya. Kelongsong ini jatuhnya dari mana? Kan berarti ada dua sudut yang berseberangan. Satu paling kurang 5-60 meter jarak dekatnya kan. Nah, kalau kelongsongnya misalnya 300 kelongsong tuh, di sana ada sekian, di sini ada sekian, berarti ada 2 pihak yang saling baku tembak. Tapi kalau kelompok 300 kelongsong hanya ada di sini, ada 1 titik, hanya berarti dari satu arah. Ini. Artinya begitu datang polisi yang mau membubarkan itu dilihat sebagai ancaman, ditembakin. Mungkin saja ada tembakan peringatan karena kalau kita lihat kena di 3 orang, berapa lubang tembak masuk? Berarti ada 13, tidak mungkin 13 itu masuk ke tubuh. Iya. Ada yang tidak kena. Mungkin saja begitu datang belasan orang, ada tembakan ke atas dengan maksud lu berhentilah mundur karena kita lagi tidak bisa terima ini kan. Sebentar, misalnya. yang melakukan penembakan peringatan itu siapa? Ya pasti yang punya senjata. Siapa? Ya yang dari pihak anggota yang. Maaf kata, memang dari tentara ada istilah tembakan peringatan kan? Maaf saya potong sebentar Pak Alfons. Yang saya bayangkan tembakan peringatan itu barangkali dikenal oleh polisi. Ya. Tapi apakah tentara mengenal istilah tembakan peringatan? Ini maksudnya gini. Ini posisinya secara umum atau dalam peristiwa ini? Dalam peristiwa ini. Dalam peristiwa ini. Nggak mungkin lah tentara. Ini kan kita kalau si tentara pegang senjata. Iya. Nggak mungkin dia menggunakan tembakan peringatan. Berarti tembakan peringatan. Orang yang lawannya aja bawa senjata. Justru yang harus melakukan tembakan peringatan mah orang yang mau melakukan operasi penegakan hukum. Dari mana ceritanya orang yang mau ditegakkan hukum terus melakukan? Lanjut Pak Alfons. Menurut saya ada perbedaan persepsi sana. Oke. Mungkin saja anggota yang sekarang misalnya kita asumsikan sebagai backingan berpikir ini benar nih lu mau gerbek benar-benar nih. Kita kasih tahu lu hati-hati. Saya ada di sini. Dia tidak berniat untuk melakukan tembakan untuk membunuh.
Tapi begitu dia coba nembak lepaskan, tetapi di sana tetap maju, maka pilihannya ya udah. Kalau memang mau nekat, apa boleh buat? Kita hadapi face to face kan, head to head. Mungkin begitu. Karena sebagai anggota dia pikir juga, nembak orang ini kan sekedar bela sebuah pendapatan serupa itu berisiko besar, berkepanjangan ini. Menurut saya ini ada semacam ibaratnya ingatkan, jangan maju. Tahu diri dong, misalnya kan. Tapi kalau di sana tetap ngotot maju, pede, percaya diri berlebihan, ini yang terjadi. Pertanyaan saya mungkin terdengar absurd ini, bahkan naif nih Kang Muhtar. Bisa tidak saya membayangkan, dua oknum tentara ini ketika melakukan penembakan hilaf? Gitu. Kebablasan. Aneh tidak logika saya ini? Sehingga bukanlah menembak, tetapi apa boleh buat sebetulnya ini tertembak. Tidak mungkin ya? Kalau menurut saya, ini kalau kita membuat situasi bahwa memang si oknum ini memegang senjata ya, situasinya. Asumsinya itu dulu. Ya, asumsinya itu dulu lah. Kemungkinan yang disampaikan Bang Alfon bisa saja terjadi. Tetapi menurut saya, kemungkinan besarnya adalah si polisi melakukan tembakan peringatan, maka dibalaslah tembakan. Tapi tembakannya tembakan terarah. Langsung ke arah target. Nah, itu. Dengan tujuan? Dengan tujuan untuk menghadang sebetulnya ya. Bahwa Anda jangan maju ke kita dong. Sebentar, menghadang ini harus saya maknai sebagai tembakan melumpuhkan target atau mematikan target? Kalau menurut saya itu hanya alasan untuk ngemob itu. Kurang tahu saya. Nakut-nakuti lah kayak begitulah itu ya. Gertak gitu ya. Menggertak. Katakan begini. Polisi nembak peringatan. Ya. Nah, tapi si oknum ini juga melakukan tembakan. Ya. Nah, ini asumsi saya. Untuk menggertak. Nah, tembakan itu untuk menunjukkan kepada polisi, Anda bersenjata, saya juga bersenjata. Tidak mungkin menggertak, maaf kata. Arah tembakannya kemana? Ke dada, ke mata. Sekarang gini Bang, kalau kita berorientasi kepada arah tembakan, berarti itu adalah tembakan yang betul-betul dibidik. Betul. Saya bayangkan tidak sembarang. Ya, dibidik itu mesti dia menggunakan atau melakukan sikap yang betul-betul membidik. Bisa saja misalkan tidak dibidik, tapi acak, bisa juga kena mata, kena dada dan sebagainya. Bisa saja. Oh, bisa aja gitu. Ya. Nah, makanya di dalam peristiwa ini keterangan saksi yang fair yang kita perlukan. Ya, sebetulnya lihat nggak mereka tentara menembak? Kemana menembaknya? Ke atas, ke depan, ke lurus atau ke bawah kan begitu. Pak Alfons, terjadi penembakan dari arah sana. Artinya dari pihak oknum TNI. Tumbang 3 orang personil polisi. Apa yang dilakukan oleh selebihnya anggota dari Polsek? Kabur, kocar-kacir, tiarap, telepon pasukan dukungan atau bagaimana? Saya tidak punya gambaran tentang itu. Tapi kalau dilihat bahwa Kapolseknya tertembak dan satu lagi seniornya, karena kalau di dalam zaman saya di Magelang itu waktu nembak tuh ada istilah nabi tepi. Napas, bidik, tembak, tekan picu. Ulang. Apa Pak? Nabi tepi. Nabi tepi. Nah jadi seseorang kalau waktu menembak zaman saya di Magelang itu pakai geren, senjatanya geren, masih panjang. Nah itu 7,62 juga. 7,62. Jadi waktu menembak sasaran itu betul-betul karena kedip mata atau bergoyang sedikit sasarannya jadi melenceng kan begitu. Sebentar, Pak Alfons ini sedang cerita bahwa belasan anggota Polsek pun dalam posisi siap bidik gitu. Oh, saya tidak yakin itu. Dia tidak bidik orang. Tidak bidik orang? Tidak bidik orang. Dia polisi itu punya prinsip dia tembak peringatan. Tembak peringatan kalau dia bawa senjata pun. Oke. Karena kalau dilihat hakikat gangguan yang terjadi misalnya cuma sabung ayam. Ngapain lu nembak orang kalau sabung ayam? Nah, sekarang kembali yang saya katakan tadi, Pak. Situasinya 3 orang anggota tewas di tempat. Peluru menerjang mereka. Apa yang menjadi respon dari sekian banyak anggota yang tersisa itu, dari Polsek itu? Menurut saya mereka akan kabur berserakan. Naik mobil, kabur balik kanan? Tidak naik mobil, kabur saja atau tiarap dan sebagainya. Karena kalau mereka juga menembak, ini kan yang mereka hadapi kan, ini polisi sekian belas orang datang, yang dihadapi masa pemain, dengan season, pasti ada korban yang lain, pasti akan mereka nembak juga kan, pasti ada korban yang nggak jelas siapapun. Pak, bagi saya, maaf ya, saya tidak akan menggunakan kata nyali kecil nih ya, saya tidak akan menggunakan istilah itu. Tapi begitu ada 2 orang oknum menembak ke arah sini,
sementara di sebelah saya ada belasan anggota, masa saya tidak melakukan serangan balik, Pak? Tembakan balik, Pak? Jadi begini, di polisi itu latihan menembak ini pun terbatas. Kalau anggota sabara biasa ya 5 tahun belum tentu berlatih menembak, sehingga saya istilah tadi nabi tepi itu belum tentu mereka kerjakan. Karena soal latihan ini kan peluru ini satu yang biaya kan. Alhasil, belasan orang dari Polsek datang bersenjata, bawa peluru tajam, belum tentu siap untuk mengoperasikan senjata mereka. Belum tentu. Kalau di Brimob, memang ini kesatuan yang kerjaannya latihan nembak. Kalau Brimob, Di Brimob. Kalau Sabara tidak seperti itu. Saya mimpin patroli kota Sabara hampir 2 tahun. Yang latihan nembak itu adalah para pimpinannya. Walaupun kesatuan kami bawa AK di mobil patroli. Ya. Tapi itu hanya untuk menghalau massa, tembak peringatan dan sebagainya. Tidak pernah ada tembak tempat, enggak. Tapi masa polisi cuma dilatih menembak untuk tembakan peringatan, Pak? Itu yang terjadi. Karena kapan menggunakan senjata api itu sangat restriktif, ya sangat terbatas. Saya ingin perbandingan, Kang. 2 orang oknum TNI ini pangkatnya apa, Kang? Yang satu Kopka, Kopral Kepala, yang satu PL2 ya. Kita masuk ke psikologi mereka nih, Kang. Oke. Ya. Dengan pangkat-pangkat seperti itu, seberapa fasih mereka menggunakan senjata? Oke, begini Bang. Seorang anggota TNI sebelum masuk ke wilayah, katakanlah di sini adalah Koramil, itu kebanyakan dari mereka adalah berasal dari pasukan tempur, dari satuan-satuan. Tentara dari mulai masuk pendidikan sampai dia masuk wilayah, ya itu latihan menembak mesti intens dilakukan. Wajib. Wajib dong. Dan karena pegangan mereka senjata. Dan latihan menggunakan menembaknya untuk apa? Ya untuk menembak musuh. Bukan untuk tembakan peringatan? Nggak ada tembakan peringatan. Oke. Bagaimana ceritanya kita di medan tempur tembakan peringatan? Keburu ditembak orang lah kita. Oke. Ya. Nah, jadi artinya tentara itu mulai masuk pendidikan sampai dia masuk satuan, kerjaan dia adalah latihan. Salah satu di antaranya latihan adalah menembak. Kan itu. Ya. Yang terjadi di baik kanan, saya belum paham apakah ini tembakan terbidik atau tidak. Karena kalau terbidik, yang tadi Bang Alfon sampaikan, tembakan terbidik itu ada prinsipnya nabi tepi, napas, bidik, tekan picu. Tapi senjata sudah siap di sini, Bang. Bukan nabi tepi senjatanya di bawah, bukan. Senjata di sini. Baru nabi tepi. Ya, nabi, napas, atur napas. Oh, atur napas. Ya, tidak begitu, atur napas. Setelah napas diatur, baru dibidik. Dibidik benar. Setelah dibidik, kena kira-kira ini sasaran kan nih. Sebentar. Bidiknya dulu nih. Yang dibidik apanya? Ya terserah dia mau nembak apa. Tapi tujuannya mau nembak kepala kamu, nembak dada kamu, nembak wajah kamu. Nah itu yang ingin saya pastikan. Itu. Bidik itu perkiraan saya adalah bagian tubuh yang bisa berakibat fatal. Betul. Buat tentara ya. Bagi tentara. Betul, buat tentara. Lanjut. Nah setelah terbidik, napas teratur, terbidik, baru dia tekan picu. Maka keluarlah peluru, bam. Kan begitu. Tapi itu memerlukan waktu. Tidak serta-merta. Angkat senjata. Bagaimana? Begitu angkat senjata, napas, bidik, tekan picunya bagaimana? Jadi secara apa... Kalau yang tadi saya bilang, itu kebanyakan dilakukan oleh penembak yang ingin betul-betul mengenakan sasarannya. Bahasa saya harus mati. Berarti dia perlu waktu, entah sekian detik, entah sekian menit. Karena mengatur napas kan tidak langsung, tidak begitu. Ya toh? Napas itu kan berulang-ulang dia. Setelah nyaman napasnya, baru dia bidik. Setelah bidiknya kira-kira kena, baru dia tekan picu. Satu hal yang mesti ingat, Bang. Saya berapa kali ke medan tempur. Kalau kita ditembak orang, ditembak musuh, itu suara tembakan tidak seperti yang kita dengar. Abang tahu suara senjata, duang gitu kan? Saya tahunya petasan aja. Ya, model petasan. Tapi kalau kita ditembak tidak seperti itu, Bang, suaranya. Jadi? Mohon maaf ya, ini saya cerita nih. Seperti tak, tak gitu. Tahu-tahu kalau kena ya mati, gitu loh. Jadi nggak ada duar, nggak ada. Di film duar. Iya, di film. Tapi kenyataan di lapangan, kalau dia menembak kita, yang kita dengar, ya kita dengar tak, 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 tak. Begitu. Makanya kita tidak akan tahu arah tembakannya dari mana. Tidak tahu itu. Tidak tahu dong. Tidak tahu. Tiba-tiba tak, 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 tak. Teman kita ngegoler, apa? Tergeletak kan gitu ya. Gitu loh. Begitu, Bang. Kalau kita ditembak, berbagai macam suara tembakan itu kita bisa analisa, Bang. Karena saya keseringan di medan tempur ya. Jadi kalau suara tuh tekduk, nah itu
itu pasti dia kena tanah. Nggak kena kita. Ngeri ini, sampai bunyi aja pun bisa diidentifikasi. Ya. Nggak begitu, Bang. Kalau kita lihat Bang, tekduk, pasti dia kena tanah nembaknya. Iya. Tapi kalau tak, hati-hati. Jangan coba-coba berdiri. Kalau nancep, kena badan, bunyinya gimana? Ya bagaimana lagi kita bisa dengar bunyinya, orang kita udah mati. Iya. Ya kan? Iya. Ini kan tak. Iya. Jangan coba-coba kita berdiri. Jangan berdiri. Itu peluru bisa jadi ke samping kanan kita, bisa jadi ke kiri kita, bisa jadi ke atas kita. Kalau kita coba-coba berdiri, mati. Kang, dua oknum ini ketika menembak itu posisi tubuhnya bagaimana sih, Kang? Kalau di tentara Telungkup, maksudnya, ya. kalau di tentara, bukan bicara peristiwa ini ya. Bukan. Oke. Ada tiga gaya menembak ya. Saya pikir di kepolisian juga sama, Bang. Ya. Pertama adalah duduk. Kemudian pertama tiarap, duduk atau jongkok, kemudian berdiri. Itu ada 3 posisi nembak. Harus dikuasai semua. Harus dikuasai semua. Dan 2 orang oknum TNI dengan pangkat itu tadi diasumsikan menguasai itu. Menguasai. Yang saya bilang, tentara itu begitu masuk pendidikan, dia harus dididik pinter nembak. Ya kan? Pinter nembak, pinter membunuh kan begitu ya. Tentara kalau tidak bisa membunuh bagaimana ceritanya? Karena doktrinnya kan kalau tidak membunuh ya dibunuh. Ya, kill or be killed. Gitu kan. Pak, yang jelas harus pinter nembak. Di Polsek, Pak, kita bicara Sabara kan tadi ya. Serius, Pak, begitu terjadi penembakan dari arah sana, yang kemungkinan berlangsung adalah anggota kocar-kacir gitu. Karena mereka tidak siap datang untuk nembak atau untuk menghadapi lawan yang begitu. Karena di polisi itu latihan nembak dan sebagainya, biasanya para perwira kan pakai laras pendek atau panjang pun, ada tembak reaksi namanya kan, ada sasaran, tiba-tiba yang ditembak ternyata itu kan penduduk dan sebagainya. Jadi sangat selektif. Kapan boleh kita cabut senjata? Saya jadi bingung, Pak. Kan tadi Pak Alphonse beranggapan ini datang dengan misi penegakan hukum. Bawa senjata pula. Belasan anggota. Walaupun tidak datangkan bom, itu sebetulnya merupakan tanda tanya bagi saya. Mereka datang dengan pasukan sedemikian banyak, mindsetnya adalah penegakan hukum. Begitu dengar tembakan, malah kocar-kacir itu bagaimana kejadiannya, Pak? Karena mereka tidak datang bawa senjata itu nembak. Hanya untuk membuat deterrent efek, masa di situ agar jangan melawan dan sebagainya. Mereka tidak siap untuk itu. Karena, ya seperti saya katakan tadi kan, anggota Sabara di wilayah, itu latihan menembaknya sangat terbatas. Kecuali para perwiranya ya. Para perwiranya yang memang sering di lapangan. Seperti saya dari Brimob, kemudian ke Sabara Polda Metro, itu kalau di Polda Metro, latihan tembak reaksi dan sebagainya, kita kapan saja ada ruang latihan menembak itu, datang. Nabi tepi itu juga dipelajari oleh Sabara? Dipelajari, karena itu ilmu dasar kan. Ilmu dasar. Narik, bidik dan sebagainya, tahan napas dan sebagainya itu. Bagaimana kalau angkat senjata, apalagi pakai AK, bahaya. Kan saya bayangkan ada tiga tahap kan, Pak ya. Nah, napas dulu. Setelah napas terkendali, baru bidik. Setelah bidik kena, baru tarik picu. Pertanyaan saya. Tekan picu lah. Tekan picu. Antara tahap kedua, yaitu bidik, dan tekan picu, itu harus berlanjut. Itu memerlukan sebuah pelatihan yang sangat-sangat intens. Kenapa? Di situ ada tahan napas kan? Karena kaget sedikit. Kadang-kadang begini, orang begitu tarik bunyi itu kaget dia. Laras itu jadi melenceng. Sehingga penembak jitu dan sebagainya itu dia sangat tenang. Begitu tarik itu pun mata nggak berkedip. Karena kadang-kadang ya makanya ada penembak kelas 1, 2, 3 kan, begitu narik tak gitu dia tidak bereaksi. Lihat benar bidikannya. Maka kena di sasaran tembak, mau yang di bulatan, di angka 0 atau angka 5 atau 2 atau 1 gitu. Tidak serta-merta setelah bidik tekan picu tidak mungkin. Tidak selalu begitu. Kadang-kadang reaksi individu itu beda-beda. Iya. Itu yang saya katakan tadi. Kadang-kadang begitu baru tarik mata udah kedip. Mata kedip itu larasnya udah menceng. Kalau di tentara antara bidik dan tekan picu harus berlanjut atau bisa stop di bidik? Tergantung kebutuhan. Maksudnya tergantung kebutuhan itu begini. Kalau memang dia perlu bahwa lawan harus dibunuh, ya langsung di napas, bidik, langsung tekan picu dong. Tidak usah. Kalau dia mau membunuh. Tapi kalau dia tidak mau membunuh, katakanlah begini. Napas oke, bidik oke, tetapi tiba-tiba orang yang dibidik itu, tiba-tiba ya misalnya, orang sudah dibidik, tiba-tiba ada orang
yang melintas dan itu bukan sasaran dia, yeah, maka dia tidak akan melanjutkan dengan tekan picu. Tapi kalau tidak ada orang yang melintas, tekan picu. Besar kemungkinan tekan picu. Besar kemungkinan tekan picu. Nah, terus satu lagi, Bang. Yeah. Kalau Abang pengen tahu suara tembakan, ya, suara senjata, bukan suara. Kalau Abang pengen tahu suara senjata, maka berdirilah di samping kiri kanan atau di belakang penembak. Bagaimana? Ulangi. Kalau Abang ingin tahu suara senjata, yeah, maka kita harus berdiri di samping kiri kanan atau di belakang penembak. Si penembaknya. Oke. Tapi kalau Abang pengen tahu suara tembakan, Abang berdiri di sono, di depan penembak. Beda. Beda ya. Beda yang tadi saya bilang. Kalau kita berdiri di samping kiri kanan atau di belakang penembak, pasti suaranya kayak suara petasan. Dua kan gitu. Tapi kalau kita berdiri di sono, ya, di arah tempat dia membidik, itu suaranya bukan begitu. Yeah. Yang tadi saya bilang, tak, 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 tak. Kang, dengan penjelasan Kang Muhtar sesaat lalu ini, alur nabi tepi itu kan berlangsung ya? Iya. Sehingga mengena ketiga anggota polisi. Iya. Apakah ini bisa dianggap sebagai sebuah penegasan bahwa di mata oknum tentara itu, target yang dibidik ini memang lawan yang harus dihabisi? Pertama yang saya sampaikan adalah membidik orang itu harus memerlukan waktu dan ketenangan. Ya. Yang pertama. Pertanyaannya adalah apakah betul, katakanlah kita berbicara bahwa oknum TNI ini memegang senjata, begitu ya? Asumsinya begitu. Asumsinya begitu. Karena kan kita tidak yakin ya. Kalau memang si oknum TNI ini memegang senjata, berarti untuk membidik yang 3 korban ini, dia memerlukan waktu dan ketenangan yang spesifik. Tidak dalam keramaian. Karena kalau dalam keramaian, orang lihat dong, kok si bapak ini lagi ngebidik kan begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah si TNI ini, apa tadi Bang pertanyaannya? Ya, berarti dari 2 oknum TNI ini mindsetnya sudah jelas. Tidak cukup bidik, tapi harus lanjut ke tepi. Baik, asumsi kita bahwa oknum TNI memegang senjata. Iya. Sejak awal pembicaraan ini saya sampaikan, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Iya. Nah, saya asumsikan bahwa ada dulu tembakan dari pihak kepolisian. Yang tadi dibilang tembakan peringatan. Oh. Nah, si oknum ini menganggap bahwa dia mengeluarkan senjata, masa kita diam saja? Pilihannya kan kalau diam diciduk. Ya kan? Kalau diam kan diciduk, pilihannya kan itu. Betapa malunya dia. Karena yang tadi saya bilang, TNI melakukan kegiatan di luar semestinya, itu rasa malunya tinggi. Maka dia akan berkoordinasi dengan semua pihak. Maka dengan itu, dia mengeluarkan tembakan. Asumsi kita kalau memang si oknum ini memegang senjata. Kan begitu. Ya kan? Gitu. Tapi itu tidak mungkin lepas dari sebab akibat. Saya mau tanya ke Muhtar sesaat lagi tentang asap dan api itu. Tapi saya ke Pak Alphonse lagi. Pak, kenapa anggota kepolisian dari Polsek Negara Batin diperkirakan melakukan tembakan peringatan? Kenapa harus melakukan penembakan peringatan? Karena dia tidak ingin kerumunan ini melakukan perlawanan. Satu. Kedua, dia berharap penegakan hukum bisa berjalan kalau semua terkumpul dan alat bukti cukup. Bantu saya untuk berimajinasi, Pak. Datanglah belasan anggota kepolisian, pakai mobil, turun dari mobil, langsung tembak peringatan gitu? Biasanya turun memberikan agar jangan bergerak, diam di tempat. Agar, bagaimana Pak? Bunyi kalimatnya bagaimana? Coba kita bersimulasi. Atas nama hukum, semua diam di tempat, jangan bergerak. Bapak Kapolsek akan mengatakan itu? Ya, saya pejudi nih ya, saya lagi main sabung ayam, Bapak akan mengatakan? Betul. Diam di tempat, jangan bergerak atas nama hukum, agar diam di tempat. Kalau saya tidak bergerak, maka? Ya, sudah. Digeledah dan ditangkap. Apa yang membuat kemudian perintah itu seolah tidak cukup, sampai kemudian harus ada tembakan peringatan? Bisa jadi pada saat perintah itu ada yang para pelaku penyambung ayam dan sebagainya melakukan perlawanan, ataupun menghindar dan sebagainya. Jadi, karena kedatangan dengan perintah itu dan maksud agar ini semua terkumpul. Langsung bisa diamankan semua. Bisa diamankan semua. Gitu. Jangan ada yang kabur lah gitu. Jangan ada yang kabur. Nah, sedangkan untuk semua dan sebagainya sebenarnya kan efektivitas daripada gerakan itu agar alat bukti terkumpul.
dan saksi-saksi yang ada di situ kan tidak saling menghindar gitu. Ada tidak pemikiran khusus, perilaku yang berbeda ketika tahu bahwa di lokasi Sabung Ayam itu ada tentara? Kemungkinan protap yang berbeda. Kemungkinan bahwa tahu ada yang decking dan sebagainya, ada informasi. Karena ada intel tadi kan? Ada intel. Ya. Tapi tidak menduga bahwa kalau ada tentara pun bisa ada perlawanan serupa itu. Karena biasanya begitu ada penggerbekan, ada aparat dan sebagainya, biasanya dipisahkan. Tidak bersama-sama dengan pelaku lain. Itu sudah merupakan ketentuan lapangan yang para pimpinan lapangan tahu. Oh ini angkatan dan sebagainya dipisahkan, mungkin diserahkan kepada POM dan sebagainya. Saya sedih menyatakan ini, Pak Alfon, sangat sedih. Tetapi saya juga tidak bisa menutup-nutupi ya, karena kita kan sama-sama simak media, simak perbincangan netizen. Hari ini institusi Polri kan tidak berada pada posisi yang ideal di sanubari masyarakat. Sehingga selalu saja ada komentar nyinyir. Termasuk ketika polisi melakukan kebaikan pun, syak wasangka yang muncul di hati publik adalah, alah, gitu ya. Bapak-bapak bisa menangkap maksud saya. Dalam situasi Sabung Ayam ini, saya membaca, ya paling tidak sebagian kalangan, secara spontan juga punya pemikiran yang sama. Ada Sabung Ayam menghasilkan uang. Jangan-jangan oknum mengambil keuntungan dari situ. Yang mengatakan ini bukan hanya netizen biasa. Profesor Adrianus Meliala dalam salah satu perbincangan di media nasional juga membangun spekulasi yang sama. Ini sebetulnya sama-sama tahu. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi begini, karena tugas polisi itu 100% bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Yeah. Nah, dalam melaksanakan tugas itu kewenangan yang melekat pada diri polisi dan penegakan hukum itu langsung berkaitan. Nah, kadang-kadang berhadapan itu masyarakat dengan segala keperluan dan segala kelakuan. Nah, kewenangan-kewenangan bisa saja terjadi salah gunakan, yang mana akhirnya seperti indikasi daripada yang Prof. Adrian mengatakan, kan, Meliala katakan. Karena kalau orang punya kewenangan, terus jauh dari pengawasan, atau kewenangan tiap hari dieksekusi, dan tidak ada juga yang ribut-ribut, maka bisa terjadi kan, namanya manusia, apa salahnya kewenangan ini itu memberikan manfaat pada oknum tertentu, walaupun tidak terlepas bahwa kewenangan ini diawasi. Tapi kadang-kadang fungsi pengawasan ini kan sedemikian adanya di dalam organisasi yang panjang, karena ini taruhlah dari Kapolda mengawasi Kapolres, Kapolres mengawasi Kapolsek, daerah-daerah yang seperti ini kadang-kadang kehidupan sehari-hari itu berjalan rutin seperti itu. Pak Alfons, jarak dari Polsek Negara Batin ke kampung judi Sabung Ayam tadi sempat kita singgung berjarak sekitar 23 menit, Pak, dengan kendaraan bermotor. Keberadaan Intel, keberadaan Babin Kamtipmas, keberadaan polisi RW kalau memang itu ada, bisa kita anggap mereka tahu lah ya Pak tentang apa yang terjadi di kampung judi Sabung Ayam ini, mereka tahu. Menurut saya kalau mereka menyiapkan data, peta karakteristik kerawanan daerah, mereka harusnya tahu, karena ini kan 23 menit itu kan radius yang relatif dekat. Walaupun mungkin kita asumsikan ini daerah terpencil, jadi dari kampung satu kampung lain itu juga kadang-kadang tidak terdeteksi. Tetapi kalau kegiatan ini sudah lama, menurut saya mereka punya data. Kalau kegiatan ini sudah lama dan pihak kepolisian punya data, kenapa operasi penggerbekan itu, sebutlah penegakan hukum itu, baru dilakukan sekarang? Bisa jadi sekian lama mau dikerjakan, cuma lagi sedang menyiapkan berbagai langkah-langkah sehingga penggerbekan itu akan efektif. Karena bisa terjadi juga, misalnya ini Kapolsek sudah diajak kerjasama dan sebagainya, dia belagak pikun karena dia mau harus ini nggak boleh terjadi, misalnya. Bisa terjadi. Pak, apa sih perasaan polisi terhadap tentara, Pak, sebetulnya, Pak? Beraneka ragam ya. Ada yang berpikir ini dalam satu wilayah dia punya kewenangan, dia pikir ini tentara ikut-ikutan mau cawe-cawe. Itu bisa terjadi. Tapi ada juga kalau dia berteman, ini teman kok, ngobrol aja kita ngobrol. Ini ada apa sebenarnya nih? Atau kamu ngapain situ kan? Oh begini-begini, mari kita duduk ngobrol. Nah, ini tergantung bagaimana visi daripada seorang pimpinan wilayah itu terhadap kesatuan samping. Terhadap satuan samping? Iya, satuan samping. Koramil kan. Sebab kalau Polsek itu punya seteran di Koramil. Iya. Dia bisa ngomong sama Danramil. Secara umum, relasi yang terbangun harus positif kan, Pak? Antara polisi dan tentara. Kalau itu daerah sering ada gangguan, biasa
polisi sama Koramil itu akrab. Nah, itu hakikat ancaman buat mereka bersama kan? Kalau kita anggap bahwa Polsek dan Koramil adalah membangun relasi yang akrab, bukankah pembubaran kampung judi Sabung Ayam itu bisa dilakukan dengan cara yang akrab? Ini bukan kompromi lah. Saya koreksi ini. Sampaikanlah secara persuasif. Ya. Anggaplah ada oknum TNI yang main di situ. Ya. Sampaikanlah itu, bubarlah bang, Ya, apa segala macam gitu. Nah, di dalam memimpin ini kan ada seni, ada science and art ya. Seni memimpin. Masing-masing orang itu sangat tergantung individunya. Ada orang yang terbuka, dia gampang sekali datang kepada orang lain. Ada begini nih, ada begini. Tapi ada juga yang gaya introvert, dia diam aja. Ini kok dia cuma lihat, tidak ngomong, tapi dia curiga. Masa Kapolsek introvert, Pak? Gejala psikologis ini saya kira itu bukan Kapolsek ataupun siapa-siapa. Ini tiap orang ada punya sisi-sisi yang seperti itu. Manusiawi ya? Gitu. Manusiawi, dia tidak mau pusing atau dia tidak mau omong ke samping karena dia pikir, ini dia merasa, ini saya punya kewenangan kok, ini bukan Anda punya ranah kewenangan. Bisa terjadi begitu. Tapi ada juga yang Kapolri yang berpikir, ini teman samping. Karena kita lihat kan beberapa benturan lapangan sebagai karena apa? Masing-masing pegang egonya. Sedangkan dulu paham-paham integrasi dari dulu, makanya kenapa dulu zaman itu kan 1 tahun penuh kumpul para calon-calon pimpinan ini di Akabri, ya kan? Agar menyatukan persepsi tentang siapa kawan, siapa lawan di dalam sama-sama mengamankan negara, bertugas itu kan, ada kawan di samping. Nah, dan berkelanjutan APDN, IPDN ya, dari Devdagri itu, pada masa akhir tugas itu ada masa integrasi kan, supaya para penyelenggara negara itu satu dan saling punya keakraban secara fungsional gitu. Nah, kita kurang tahu sekarang kayak apa. Para pejabat di daerah kadang-kadang merasa saya pimpinan. Di sana juga saya pimpinan. Hal-hal begini tidak tertutup kemungkinan kan, kecenderungan individu. Apa yang bisa Pak Alfons komentari kalau saya tanya begini? Antara TNI dan Polri kan membentuk tim investigasi gabungan ya? Ya. Sudah selesai belum? Masih berjalan. Masih berjalan. Berarti sudah ada simpulan belum? Belum. Belum ada simpulan. Kenapa kemudian dari Polri memberikan penghargaan kepada 3 anggota kepolisian yang meninggal dunia? Saya berduka dengan meninggalnya mereka. Tapi saya belum paham, investigasi belum selesai, tapi sudah ada penghargaan. Ya karena orang yang mati itu kan dalam bekerja kan, bagaimana bekerjanya ada keliruan ataupun benarnya, dia harus diapresiasi. Karena orang yang meninggal ini kan dalam rangka menjalankan tugas untuk penggerbekan ini kan, penegakan hukum. Berarti penghargaan itu diberikan oleh Polri tanpa harus menunggu investigasi, tapi diyakini itu adalah operasi penegakan hukum. Dia berangkat dalam rangka tugas dan pada saat bertugas itu mati. Nah, itu organisasi merasa ini perlu diapresiasi dan diberi penghargaan. Kepada seluruh anggota yang dibawa ke TKP, mereka perintahnya cukup lisan atau juga harus tertulis, Pak? Surat tugas atau ada surat tugas, ada surat tugas harusnya. Berarti seluruh anggota kepolisian yang datang ke lokasi Sabung Ayam semestinya masing-masing pegang surat tugas. Bisa. Yang dikeluarkan oleh? Kalau ini kan Kapolsek kan, dia bikin surat perintah surat tugas. Jadi Kapolseknya sendiri yang mengeluarkan surat tugas kepada A, B, C, dan seterusnya? Karena kalau dari Polres, misalnya dari Kasat Serse misalnya, datang tidak berseragam. Kalau Sabara datang berseragam. Isi surat tugasnya apa, Pak? Ya, surat perintah. Maksud saya begini, serinci apa? Bubarkan Sabung Ayam, titik. Atau bubarkan tangkap oknum, 2. Atau bubarkan tangkap oknum, tembak. Atau bagaimana? Tidak, jadi biasanya dari laporan Intel ada begini-begini, maka menugaskan A, B, C, D untuk datang melakukan tindakan-tindakan kepolisian di tempat kejadian. Gitu. Kalau soal perintah tembak dan sebagainya, itu tidak dimaksud dalam surat perintah. Itu tergantung situasi di lapangan. Situasi di lapangan. Berarti, maaf kata, praktis teman-teman di Polsek yang datang ke lokasi memang tidak punya kesiapan untuk situasi yang tidak terduga ya, Pak? Mereka tidak menduga akan mendapatkan perlawanan tembakan serupa itu. Karena mereka pikir kan dalam masyarakat kawasan Polsek itu, masyarakat yang relatif landai-landai saja istilahnya kan. Jadi kalau mereka bawa senjata itu hanya untuk peringatan dan untuk membuat deteren supaya jangan melawan dan sebagainya. Sementara Kang Mokhtar beranggapan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Itu kiasan. Coba deh, supaya saya tidak keliru tafsir, coba eksplisitkan apa yang sebetulnya Kang Mokhtar maksud dengan tidak ada asap kalau tidak ada api. Baik. Jadi yang mau saya sampaikan ini adalah asumsi saya. Iya. Kalau kita lihat peta atau bagan lokasi yang tadi Abang sampaikan,
Dari Polsek ke tempat sabung ayam itu hanya 23 menit. Ya. 23 menit gitu. Ya. Dari Polsek ke lokasi sabung ayam 23 menit. Logikanya, masa Polsek nggak tahu kalau di sana ada kegiatan sabung ayam? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabung ayam ini kan bukan baru terjadi 1-2 hari, 1-2 minggu. Kalau tidak salah ini 2 bulanan. Artinya mungkin hampir setahun lah ya. Ada yang mengatakan 1 tahunan. Ada yang mengatakan 1 tahun. Masa kegiatan masyarakat yang kalau kita lihat di TKP itu kan banyak mobil tuh, banyak kendaraan ya. Oh iya. Masa hilir mudik kendaraan ke suatu tempat, Polsek tidak memantau. Yang terjadinya hampir 1 tahun. Artinya Polsek katakanlah tahu ini ada sabung ayam. Kalau memang benar-benar Polsek ini mau melakukan penegakan hukum, kenapa tidak di bulan pertama saja? Langsung, cepat. Langsung. Judi dilarang berdasarkan undang-undang. Bubar. Kan begitu. Bulan pertama atau minggu pertama, bahkan lebih ideal lagi, begitu terdengar ada hari ini ada judi, minggu depan mau ada judi, langsung gerbang. Iya, polisi itu mengenal preemptif, preventif, represif. Yep. Kenapa preventif lewat represif setelah 1 tahun? Nah, itu ya. Yang Kang Muhtar ingin katakan. Ya, oke. Kemudian kalau kita lihat juga bagian Koramil yang terdekat, itu kalau saya lihat adalah 3 kali jarak tempuh dari Polsek ke lokasi. Lokasi judi. Nah, kalau dari Polsek ke lokasi judi kan 23 menit. Berarti kalau lihat saya lokasi Koramil itu kan 3 kali. 1 jaman lah. 1 jaman lah katakan begitu. Ya. Apakah Koramil? Ini saya harus berbicara apa adanya ya. Objektif nih ya, coba objektif ya. Apakah Koramil tidak tahu di sana ada kegiatan sabung ayam? Kira-kira? Kalau menurut saya tahu dong. Tahu. Karena itu wilayah dia. Teritorial dia kan. Namanya Koramil, Bang. Setiap jengkal tanah. Ya kan? Dibuka kartu nih. Iya, betul. Begitu adanya. Begitu adanya. Setiap jengkal tanah. Ini mau Koramil mau Polsek ya, Bang. Sama aja. Setiap jengkal tanah. Sebesar apapun atau sekecil apapun kegiatan masyarakat itu harus tahu. Harus tahu. Itulah fungsi Babinsa dan Babin Kamtibmas. Untuk melaporkan sedetil apapun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayahnya. Kembali ke topik, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Iya. Polsek jelas tahu ini ada kegiatan. Kenapa tidak dibubarkan sejak awal? Kenapa? Kemungkinan besar ada kepentingan. Di luar yang hal semestinya. Kan itu. Ya kan? Nah, kenapa Koramil juga tidak membubarkan ini? Ya. Kalau saya, mohon maaf kalau saya agak miring ke Koramil ya. Karena Koramil berpikir penegakan hukum itu ada di kepolisian. Bukan di Koramil. Ya, tapi kan ada TNI, ada tentara di situ. Ini kan oknum. Oknum yang ada di sana kan bukan untuk melakukan penegakan. Jadi artinya begini, di polisi ada kepentingan, si oknum ada kepentingan. Konkretnya kepentingan apa maksudnya? Ya kepentingan kalau kita berbicara dengan judi, kepentingannya apa? Kalau bukan masalah materi. Dapat uang juga gitu. Dapat uang juga. Dari sabung ayam itu dapat uang juga begitu. Dapat uang juga. Saya tidak omong kosong, Bang. Apa yang disampaikan oleh Kapendam Sriwijaya, ya, Bapak Kolonel atau Letkol Eko Saputra Siregar itu, yang menyatakan bahwa aparat polisi mengetahui terlibat dengan sabung ayam, kemudian ada juga aliran dana. Ya, artinya apa yang disampaikan oleh beliau, menurut saya sangat logis. Sabung ayam sudah terjadi hampir 1 tahun. Lokasi sangat dekat. Kenapa tidak dibubarkan dari awal? Kemungkinan besar itu yang tadi itu. Ada kepentingan secara materi. Karena katakanlah kalau saya berbicara kasar, ada aliran dana di sana. Maaf kata, berarti alih-alih penegakan hukum, Kang Muhtar juga justru melihat bahwa kedatangan anggota kepolisian ke sana adalah bagian dari sebuah bisnis itu. Bisnis itu. Tapi kenapa kemudian jadi lawan? Tadi kan Kang Muhtar di awal mengatakan itu lawan. Di awal juga saya sampaikan. Yeah. Tentara kalau mau melakukan bisnis di luar yang selazimnya, dia malu-malu. Konkret deh. Tentara kalau mau bikin bisnis sabung ayam, malu-malu. Maka dia koordinasi dengan aparat setempat.
Yaitu Salah satu diantaranya polisi. agar Dia tidak diganggu. kalau diganggu. Kalau diganggu, Anda lawan saya. Kan begitu. Ya. Bahasanya beginilah. Anda bela perut, saya bela perut lah. Kan begitu. Ya kan? Saya bisnis di sabung ayam. Ayo kita makan bersama-sama. Tapi jangan diganggu bisnis saya. Kalau diganggu, Anda lawan saya. Terjadi. Kang, ini mumpung Kang Muhtar lagi moodnya bagus, mau buka kartu, saya mau buka kartu-kartu selanjutnya. Bisnis ilegal semacam ini yang boleh jadi melibatkan oknum dari beberapa institusi, kita sepakati bukan hanya terjadi di sini kan, Kang? Oke. Ya, saya sepakat. Juga terjadi di tempat-tempat lain kan? Dan bahkan kalau abang lihat berita dulu ada viral ya. Ada viral tentang minuman oplosan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Itu beritanya nasional tuh Bang Alfon ya. Dalam satu hari ada kurang lebih 60 orang yang meninggal gara-gara minuman oplosan. Siapa yang terlibat di dalamnya? Ada oknum anggota TNI. Apakah polisi tidak terlibat? Terlibat semua. Karena dia tahu kok menerima setoran kok. Makanya saya bilang buka logikanya begitu. Buka-bukaan. Pertanyaan yang sama ke Pak Alfons. Beliau udah buka-bukaan nih Pak. Menurut Pak Alfons, jadi begini, bisa terjadi dia tahu dan dia udah coba untuk meredam atau menghentikan. maksud Bapak Polsek nih? Polsek tahu misalnya, dia coba meredam untuk menghentikan. Sebab kalau saya bilang itu ada pernyataan bahwa duit mengalir, ini kan masuk ke masalah hukum. Alat bukti apa yang bisa diangkat? Kalau ini kan Kapolseknya mati, Kapolseknya. Yeah. Bagaimana kita bisa menemukan bahwa kecuali PPATK menemukan ini tiap minggu ada aliran duit masuk ke Polsek. Ke rekening. Yeah. Kalau tidak ada, maka yang tadi dikatakan dia tahu dan dia terima itu pun bisa dipertanyakan secara hukum. Betul. Karena di hukum itu kan alat bukti kan ada surat misalnya kan, atau ada transaksi. Berarti anggapan bahwa ada oknum kepolisian yang menerima manfaat ilegal dari bisnis terlarang ini itu harus dibuktikan, begitu kan Pak? Harus dibuktikan dan siapa gerangan yang menerima. Karena kalau Kapolsek yang menerima, dia sangat gegabah untuk datang gerbek. Karena waktu dia gerbek, misalnya ada rame-rame pun, kan akan buka-bukaan. Kan lu terima dan sebagainya. Dia dicopot pasti. Lu terima atau masih gerbek. Kenapa dia berani gerbek kalau dia tidak terima? Kalau dia terima, kemungkinan dia malah tidak terima. Ada orang lain yang terima, mengatasnamakan. Karena keberanian untuk datang bawa pasukan ini sebuah keberanian yang overconfidence. Over, karena kalau dia terima sesuatu, ini kita ada kerjasama, dapat sesuatu. Kok saya datang gerbek nih, cari penyakit. Kan akan bongkar. Itu pula yang tadi saya tanya ke Bapak. Kenapa kalau misalnya Polsek tahu ada bisnis ilegal di sana dan keterlibatan oknum tentara di sana, kenapa coba tidak diselesaikan dengan tanpa harus bawa pasukan, tanpa harus bawa senjata? Makanya perlu waktu panjang. Karena dia harus teliti, dia harus identifikasi siapa saja. Dan bagaimana cara bertindak. Mungkin pendekatan, pembicaraan. Untuk begini diselesaikan atau dihentikan dan sebagainya. Itulah waktunya bulanan ini dia belum bertindak. Karena mungkin dicoba omong dan sebagainya, sana juga ngotot, bisa jadi. Lama-lama dia pikir, kalau begitu saya akan tunjukkan kewenangan, kan begitu. So, kalau dia terima sesuatu, ada kecipratan, taruhlah, kecipratan air lumpur, taruhlah, dia kan hati-hati nih. Karena pasti akan benturan di lapangan. Begitu benturan, kalau tidak terjadi kematian, akan ribut. Kan Anda terima. Kenapa Anda datang begini, kan begitu. Nah, ini mumpung Kang Muhtar kan sekarang sudah bekerja sebagai praktisi hukum ya Kang? Ya. Sebagai advokat. Saya mau tanya ini. Masalah ini sepatutnya diselesaikan dengan mekanisme apa? Dengan pendekatan apa? Kita bicara kepastian hukum, tapi tidak hanya itu. Ada kemanfaatan hukum dan juga ada keadilan. Agar paripurna 3 tujuan penegakan hukum ini bisa terrealisasi. Apa yang sepatutnya, bukan sepatutnya lah, Kang Muhtar akan merekomendasikan apa? Oke, sebelum saya menyampaikan itu Bang ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Alfon itu sah-sah saja pendapat beliau. Tentang pembuktian tadi? Ya, pendapat saya itu berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Kapendam. Kapendam itu sumbernya dari mana? Dari Kopka Basarsa yang disinyalir sebagai oknum TNI yang ada di lokasi. Yang menyampaikan bahwa ini begini, ya. Ada aliran dana dan sebagainya. Saat taping kita ini statusnya masih sebagai saksi? Ya, masih sebagai saksi. Ya. Tapi tidak mungkin juga dia tidak mengeluarkan keterangan. Tidak mungkin dia diam 1000 bahasa. Nah, saya dari awal tidak pernah menyebutkan
Kapolsek atau secara spesifikasi siapa, tapi yang saya sebut adalah polseknya, institusi polseknya. Jadi yang saya bilang, kenapa ini bisa terjadi peristiwa ini? Karena ya tadi itu, ada api maka timbullah asap. Karena ini begini, di satu sisi ini mereka ikut campur tangan dalam bisnis ilegal. Di sisi lain katakanlah si oknum ini juga menggeluti bisnis ilegal. Orang dua ini, bukan orang dua lah, dua pihak ini sama-sama menggeluti bisnis ilegal. Kalau ada salah satu pihak yang ingin mendudukan atau memposisikan dirinya lebih tinggi daripada pihak yang lain, itulah akan terjadi peristiwa yang sebenarnya. Peristiwa yang terjadi di Waikana. Kalau abang tanya bagaimana ini supaya cara mengatasi seperti itu. Kalau saya tidak ada kata lain apa yang disampaikan oleh siapa ya di media itu. Jadi harus dibentuk tim investigasi dari dua pihak. Ya, jangan hanya di TNI saja, karena banyak juga netizen yang berkata kalau di TNI saja nanti menutupi kesalahan TNI. Tidak fair. Tidak fair. Kalau di polisi saja nanti menutupi juga kesalahan polisi. Tidak fair juga. Ya. Tidak efektif. Jadi bentuk tim investigasi dari kedua belah pihak, cari fakta yang baru. Jangan saling melempar isu bahwa pihak kamilah yang benar, dia yang salah. Kan begitu. Kata dia, pihak kami yang benar, dia yang salah. Terjadi sekarang, di satu sisi menyampaikan ini ada aliran dana, di sisi lain membantah, itu biasa-biasa aja. Mohon maaf ya, dalam tanda kutip, Kapolsek hidupnya sederhana dan sebagainya. Akhirnya mereka saling melempar isu. Ini yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang di Republik ini yang tidak suka sinergitas antara polisi dengan TNI. Supaya sinergitasnya terbangun, dua-duanya harus salah. Bukan harus salah. Jadi dua-duanya harus bekerja sama, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalaupun memang kejadiannya bahwa katakanlah oknum TNI membawa senjata menembak, itu harus diterima karena ini adalah hasil investigasi dua pihak, bukan hasil investigasi tiga pihak. Pun demikian, kalau hasil investigasinya menyatakan bahwa polisi lah yang seperti ini, harus diterima juga. Kan begitu. Karena ini adalah hasil investigasi dua pihak, bukan satu pihak. Kalau menurut saya begitu. Proses hukum berjalan. Dahului dengan pembentukan tim investigasi bersama. Betul. Dan betul-betul dari hulu sampai hilir diinvestigasi bareng-bareng. Gitu. Dan harusnya itu terjadi dari awal. Dari awal? Sebelum penindakan itu, sebelum peristiwa ini terjadi. Sekarang peluru-peluru itu ada di mana sebetulnya? Kalau selongsongnya pasti diamankan sama pihak kepolisian dong yang mengolah TKP ya. Kalau proyektilnya siapa yang mencari proyektil? Olah TKP dilakukan oleh berdua? Yang setahu saya awalnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Makanya itulah yang menyebutkan tentang 13 selongsong peluru adalah Kapolda Lampung. Karena memang polisi yang mengolah TKP. Tapi nanti mungkin setelah dibentuk investigasi dari dua belah pihak ya, apa yang dinyatakan oleh Kapolda Lampung juga mungkin bisa diiyakan juga oleh pihak militer ya, itu pihak TNI lah katakanlah begitulah. Gitu. Tapi yang jelas sampai saat ini kan kita tidak tahu selongsong itu berasal dari senjata yang mana, apa statusnya, kan itu statusnya itu legal, ilegal atau rakitan kan itu. Kemudian senjata siapa? Itu kita belum tahu sampai sekarang. Saya pribadi terus terang memang mempertanyakan ya. Ini dibentuk tim investigasi juga belum selesai, tapi sudah ada lontaran-lontaran pernyataan yang boleh jadi kontraproduktif menurut saya. Jadi di samping ada isu hukum, juga ada isu tentang persepsi publik di sini. Nah, dalam konteks itu Pak Alfons, apa ramalan Pak Alfons terkait dengan relasi Polri dan TNI ke depan pasca peristiwa Waikanan ini? Menurut saya yang patut diperhatikan yaitu teknik mengkomunikasikan sebuah berita yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Kapan keterbukaan informasi itu kita buka dari mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut? Karena begini, dalam tahap-tahap penyidikan misalnya kan ada hal-hal yang nggak perlu disampaikan dulu. Karena belum tentu gambar yang disampaikan itu sudah lengkap jadi gambar. Masih serpihan. Atau mungkin serpihan tersebut antara sebab dan akibat itu belum saling terkait dengan baik. Nah, sedangkan masyarakat apabila disuguhkan informasi yang serupa itu, udah membuat berbagai persepsi dan bermacam-macam kesimpulan. Apalagi dengan media sosial yang
saat ini seperti itu. Maka dari setiap instansi hari-hari ini ke depan, teknik komunikasi, kemasan dan sebagainya itu harus dirapikan. Kapan sebuah informasi dibuka oleh publik kepada publik? Karena misalnya tanya, bagaimana Pak perkembangan ini? Sedang dalam penyidikan. Sabar, begitu selesai penyidikan secara transparan, kami akan sampaikan. Toh tidak ada larangan. Tapi kadang-kadang kan orang kepingin supaya dibilang hebat, ngomong ini, padahal besok belum tentu kesimpulannya seperti itu. Nah, kalau kesimpulannya tidak seperti itu, untuk menutup aib dan sebagainya karena kekeliruan menginformasikan, akhirnya terjadi berita-berita yang mispersepsi atau misinterpretasi ataupun miskomunikasi. Nah, menurut saya teknik komunikasi ini kan memang ilmu komunikasi sebuah teori sendiri yang memang harus dipelajari oleh semua hari ini di dalam era yang keterbukaan semacam ini. Begitu. Pak Alphonse ingin menyampaikan itu ya sebagai otokritik dalam konteks komunikasi ke eksternal. Ya, betul. Secara internal sejujurnya ada jiwa korsa yang tersayat tidak, Pak? Dari peristiwa ini? Dari peristiwa ini kalau kita lihat ya namanya sesama anggota. Ya. Ada yang mati, tertembak dan sebagainya. Kita pikir kasihan ya istri anak-anaknya. Nah mereka ini kan kerja. Karena petugas kan, itu rasa korsa seperti itu. Tapi kita harus juga kembali pada logika-logika. Ini kalau dalam kepolisian itu si Adi demen babi, ini siapa, apa yang terjadi, bagaimana terjadi, sehingga 7 unsur pertanyaan itu terpenuhi baru bisa kita simpulkan. Oh ini begini dulu persoalannya. Secara korsa memang ini pedih karena kasihan ya. Toh dia juga kerja menegakkan hukum dan kenapa dia mesti jadi korban. Bayangkan kalau setiap kerja penegakan hukum terus setiap kali dihadapi begini, dan ini bukan hanya di polisi, di tentara pun sedang bekerja, kan kita juga kasihan. Ini melaksanakan tugas negara kan. Bahwa cara melaksanakan tugas itu mungkin ada yang tidak proper dan sebagainya, kita cari metode penyempurnaan supaya ke depan lebih baik. Apabila ada friksi antara kesatuan semacam ini, dicari mekanisme hubungan tata kerjanya. Karena para pimpinan ini kan semua kan punya konsep-konsep berpikir bagaimana sama-sama menopang kondisi negara ini agar aman, tentram, dan masyarakat kehidupannya berjalan secara baik. Itu kan merupakan tujuan bersama dalam bernegara ini. Terakhir dari saya. Ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Alfon. Pertama, bahwa kita semua turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas katakanlah meninggalnya atau gugurnya 3 anggota polisi. Kemudian yang kedua, terlepas dari apa kepentingan mereka di lokasi, yang jelas 3 orang yang gugur polisi ini layak mendapatkan bintang penghargaan dari kepolisian. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Alphonse, terima kasih Kang Muhtar. Sobat Madilog, ada ungkapan 2 gajah beradu gading, pelanduk terjepit di tengah-tengah. Saya adalah pelanduk. Sobat Madilog, kebanyakan boleh jadi juga pelanduk.